Perkenalkan, nama saya Andre Christian Surbakti, NIM 123190029. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS rekayasa perangkat lunak. Soal nomor 1. Jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilakukan. Yang pertama adalah studi kelayakan. Pada tahap penyelidikan awal, analisa dimulai dari kegiatan pengguna mengenai apa yang diharapkan dari sebuah sistem yang dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mencoba memahami dan memperjelas apa yang diharapkan oleh pemakai. Yang kedua, menentukan ruang lingkup dari studi sebuah sistem. Yang ketiga, menentukan kelayakan dari masing-masing alternatif dengan memperkirakan keuntungan dan kerugian yang didapat. Langkah berikutnya adalah mengadakan studi kelayakan. Yang pertama, melakukan wawancara dengan kepala bagian yang bersangkutan dan pegawai yang menggunakan. Misalnya program yang akan dibangun adalah software pencatatan kasir. Nah, sini kita harus meriset apa-apa saja yang dibutuhkan oleh seorang kasir agar dapat mengimplementasikannya ke dalam software yang akan kita buat. Kemudian mengantisipasi kemungkinan keterbatasan dan kendala pada penerapannya. Misalnya, sistem tersebut harus diselesaikan prosesnya sebelum jam kerja berakhir. Yang ketiga, memperhitungkan kendala-kendala sistem. Misalnya, kapasitas memori yang digunakan dan spesifikasi komputer yang akan dipersiapkan. Yang keempat, menentukan target. Misalnya suatu jawaban harus dapat dilayani kurang dari sekian detik. Yang kelima, mengantisipasi kendala waktu sekian bulan. Sistem lama sudah tidak diperluas lagi. Merencanakan yang selanjutnya merencanakan dan memperkirakan biaya proyek berdasarkan perkiraan waktu perancangan, waktu pengembangan, waktu pengujian, dan memulai sistem baru. Dan juga serta kerumitan yang ada pada sistem yang akan dirancang. Yang selanjutnya adalah elisitasi dan analisis kebutuhan. Yang pertama, mengetahui masalah apa saja yang perlu dipecahkan dan mengenali batasan-batasan sistem. Misal seperti tadi contohnya, sistem yang dibangun adalah sistem pencatatan kasir. Kita harus mengetahui masalah apa saja yang perlu dipecahkan dan juga mengenali batasan-batasan pada sistem tersebut. Yang kedua, mengenali siapa saja para pemangku kepentingan. Bagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pemangku kepentingan antara lain adalah konsumen atau klien yang membayar sistem yang akan kita buat. Yang ketiga, mengenali tujuan dari sistem, yaitu sasaran-sasaran yang harus dicapai. Sasaran-sasaran yang harus dicapai yaitu program harus berjalan sesuai dengan requirement atau kebutuhan dari konsumen. Yang selanjutnya spesifikasi kebutuhan. Dalam tahap ini rekayasa kebutuhan perangkat lunak harus mengetahui bagaimana organisasi perusahaan berjalan, apa saja yang diperlukan, apa saja permasalahannya, menemukan gejala-gejalanya, dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ada requirement collection. Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan akan sistem yang akan dibangun. Kemudian classification adalah mengklasifikasi atau mengkelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang saling berkaitan agar dapat dipisahkan antar kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Selanjutnya, conflict resolution. Pada tahapan ini adalah menemukan dan menyelesaikan kebutuhan yang ada dalam konflik. Yang selanjutnya, prioritization. Pada tahapan ini melakukan interaksi pada kepentingan untuk menginventasi kebutuhan apa saja yang harus diprioritaskan. Kemudian requirement checking, menganalisis kumpulan kebutuhan dari tahapan sebelumnya untuk memverifikasi dan memvalidasi berdasarkan aspek kelengkapan, konsistensi, dan kebutuhan nyata. Yang terakhir ada ke validasi persyaratan. Setelah semua requirements berhasil dibuat, kita melakukan dua usaha, yaitu validation dan verification. Di sini kita harus melakukan validation dan verification terhadap customer sebagai pihak yang menilai dan memberikan feedback dari hubungan parameter yang tersebut. Yang nomor 2, jelaskan perbedaan metode prototype development dan Boehem spiral. Di sini metode prototype development adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung
mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak dan atau komponen-komponen perangkat lunak bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Dalam metode prototype, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 model prototype. Dan ada 3 tahap pada model prototype, itu pengumpulan kebutuhan, perancangan, dan evaluasi prototype. Sedangkan pada metode Bohem Spiral, di sini ada 5 tahap pada metode spiral. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas dan tahap-tahapnya dapat kita simpulkan perbedaannya adalah model spiral mengadaptasi 2 model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Sedangkan metode prototype adalah salah satu pendekatan dan rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungan yang sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Dari tahap-tahapnya dapat kita lihat bahwa tahapan pada model prototipe lebih sedikit, sedangkan pada metode spiral tahapannya lebih banyak. Dan dapat kita simpulkan bahwa metode prototipe lebih mudah digunakan, lebih hemat biaya karena prosesnya lebih sedikit, sedangkan metode spiral memiliki tahap-tahap yang lebih banyak dan membutuhkan proses pengerjaan dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kemudian nomor 3, jelaskan prinsip metode agile dan berikan contoh bagaimana setiap prinsip tersebut diimplementasikan. Prinsip pada metode agile ada 12 prinsip, yang dikenal juga dengan Agile Manifesto. Berikut ini merupakan 12 prinsip yang dimiliki oleh Agile Software Development. Yang pertama, menekankan pada kepuasan dari klien dengan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menghasilkan produk yang lebih awal dan berkelanjutan. Kedua, menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software meskipun berada di tahap akhir pengembangan. Yang ketiga, menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit, 2 minggu sampai 2 bulan, dengan kualitas yang teruji. Yang keempat, terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pembisnis selama proyek berlangsung. Yang kelima, membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi supaya dapat menyelesaikan proyek dengan efektif dan efisien. Yang keenam, melakukan komunikasi secara langsung dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang ketujuh, software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. Yang kedelapan, metode agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, penggunaan, dan developer sendiri. Yang kesembilan, keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam mengembangkan software menggunakan metode agile. Kesederhanaan di sini sangatlah penting bagi Agile sendiri dalam memaksimalkan sebuah resource atau sumber daya yang ada. Kemudian ke-11, segala kebutuhan dari segi arsitektur dan kebutuhan software sangat tergantung pada manajemen setiap tim pengembang. Yang terakhir, secara berkala, setiap tim pengembang melakukan evaluasi diri atau refleksi untuk bekerja lebih efektif dan mengatur pola kerja mereka. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai soal UTS, rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penyampaian materi kurang jelas atau ada salah bahasa. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.